Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Aunila Syura, NIM 214105010009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan ADAS. Pengertian ADAS sendiri yaitu agrarian demand yang didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat sangat berbeda dengan pengeluaran agregat, karena dalam pengertian pengeluaran agregat berbeda dengan pengertian permintaan agregat, yakni pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dalam hubungan tersebut, dimisalkan dengan harga-harga yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan agregat supply atau AS didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Kemudian perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik, ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut ahli ekonomi klasik, seperti yang dicontohkan oleh hukum Say atau pandangan Jean-Baptiste, seorang ahli ekonomi Prancis, supply creates its own demand. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat dinyatakan sebagai penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Selanjutnya yaitu pandangan Keynes. Keynes sendiri berpendapat bahwa tingkat permintaan efektif atau effective demand, yaitu pengeluaran agregat permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga, akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dan kesempatan kerja yang akan dicapai. Dan dalam perekonomian tersebut, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Kemudian terdapat analisis ADAS. Analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Dalam analisis ADAS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Kemudian di dalam analisis ADAS terdapat kurva permintaan agregat dan kurva penawaran supply. Kurva permintaan agregat adalah nilai real pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Pengeluaran ini dibedakan menjadi 5 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor dan impor. Kemudian kurva penawaran supply adalah nilai perbedaan nasional real atau produksi nasional yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Yang terakhir adalah keseimbangan ADAS. Dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y pada P. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Keseimbangan ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berurutan dalam AD dan AS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.